Dok. Lalu efek sampingnya apa? Terima kasih. Silakan Dokter Rinaldi. Ya, untuk menjawab pertanyaan dari Facebook tadi, bahwa sudah ada beberapa bukti ilmiah bahwa membunyikan persendian tangan itu walaupun tidak berdampak langsung terhadap suatu peradangan pada sendi, tetapi itu melemahkan fungsi dari tangan. Melemahkan fungsi dari tangan, betul. Nah, itu sudah ada beberapa jadi bukti medis. artinya tangannya dilemah atau gimana? Iya, betul. Proses penggenggaman itu ataupun fungsi kekuatan tangan betul akan berkurang. Jadi seperti semakin itu. tua semakin lemah gitu. Iya, betul sekali. Sekali lagi yang saya harus tekankan bahwa ini proses Dokter Amin, mungkin ada cara nih bagaimana kalau kita mengalami pegel-pegel, kita melakukan peregangan yang tepat sehingga tidak menimbulkan cedera. Ya, jadi sebaiknya dialihkan ya setelah kita paham bahwa resikonya nanti di kemudian harinya bisa menimbulkan salah satunya osteoartritis di sendi-sendi tangan ini juga bisa terjadi. Nah, itu setelah kita paham kita alihkan. Jadi kita alihkan stretchingnya dengan yang mungkin bisa tepat. Dicontohkan, Dok? Oh, boleh. Jadi kalau untuk gerakan tangan itu penonton ikut ya. Kita kalau misalnya senamnya sebenarnya bisa digerakkan seperti ini, kemudian ini untuk melatih juga kekuatan genggam yang tadi kalau misalnya kita tarik-tarik resikonya malah ototnya nanti overstretching. Jadi kan? kalau seperti ini nggak perlu sampai bunyi ya? Nggak perlu sampai bunyi gitu. Kalau kita pegel bisa sambil duduk, kita stretching begini, kemudian kita arahkan gitu untuk jari-jarinya itu ya. Gimana rasanya penonton? Enak ya. Jangan sampai bunyi jadi kita stretching tujuannya kan kadang kalau kita mencari bunyi kan dilakukan lama pokoknya sampai nunggu bunyi. Nah, kita hitung sampai 6 detik, nggak usah sampai bunyi. Kalaupun terjadi bunyi nggak apa-apa, tapi kan kita cari ya. Beda dengan kalau kita ini kan kita memang cari nunggu sampai bunyi. Tapi Dok, kadang-kadang kalau belum sampai bunyi itu nggak puas rasanya. Itu mesti ya tadi ya terapi perilaku. Jadi memang kita bahwa kita ingat resikonya nantinya bisa tidak bagus. Dan bagaimana untuk pegel-pegel di leher, di punggung ini gimana Dok gerakan peregangannya? Gerakan peregangannya bisa dilakukan sambil duduk ya. Sambil duduk. Biasanya kalau misalnya kita semuanya ya. Kita ada namanya lingkup gerak sendi leher. Jadi kita menggerakkan otot-otot itu sesuai dengan masing-masing fungsi otot. Salah satu untuk gerakan leher adalah menengok ke kanan dan ke kiri. Ini sudutnya 90 derajat? Full ya. Jadi kita nengoknya jangan ragu-ragu cuma sedikit. Jadi benar-benar full sampai 90 derajat. Dan nggak perlu sampai bunyi Dok ya? Iya. Itu kita tahan sampai hitungan 6 Kayak ada gebetan buat 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Ke kanan dan ke kiri. Itu untuk memanjangkan masing-masing otot. Ada otot yang fungsinya untuk menunduk. Itu juga. Jadi kalau bisa yang bergerak lehernya, jangan badannya ikut menunduk jadi yang bergerak lehernya karena ya, kita jangan mau men-stretching kan otot-otot leher belakang gitu ya. Terus kemudian untuk punggung Dok. Kalau untuk satu lagi yang gerakan begini, ini bisa kita bantu dengan kita berpegangan di kursi seperti ini salah satu, kemudian tangannya begini, nah kita regangkan seperti ini 1, 2, 3, 4. Fungsinya berpegangan ini supaya nariknya maksimal. Kalau kita rajin melakukan ini sih sebenarnya bisa merilis pegel ya. Jadi kita nggak sampai nunggu, jangan sampai di Dan ini bisa dilakukan kalau di sela-sela kita bekerja, pegel bisa kita lakukan sendiri ya di kantor ya. Itu Dan setiap hari ternyata memang enak sensasinya boleh, sih. setiap kali bangun tidur sih sebaiknya. Jadi kita jangan nunggu pegel sampai ototnya kaku dulu ya gitu. Kalau udah rutinitas nggak sampai. Oke, nah Dok, ada satu lagi pertanyaan nih Dok. Misalnya ada beberapa masyarakat yang misalnya dengan gerakan-gerakan seperti sholat itu bunyi tiba-tiba krek krek. Itu ada berhubungannya nggak? Mungkin terlalu sering membunyi-bunyikan sendi atau gimana jadi terbiasa? Membunyikan sendi, jadi kalau ngapain-ngapain tahu bunyi gitu. Mesti dilihat gerakannya ya. Yang paling sering bunyi kan sendi lutut biasanya. Kalau sendi lutut itu memang kapsul sendinya biasanya kalau sudah mulai menipis, kemudian ada terjadi pengapuran istilahnya, itu biasanya ada gesekan yang bikin bunyi. Gitu. Jadi kalau gerakan itu biasanya salah satu gejala adanya
adanya suatu penyakit atau pengapuran sendi. Jadi bisa kita cross check. Oke, berarti harus diperiksa ya dok. Betul. Ya. Baik. Nah, nih dok, ini pemirsa masih ingin tahu nih dok ya, kan kalau kita sering membunyikan sendi dari tangan, kemudian jari kaki juga, apakah lama-kelamaan nantinya bisa bikin jari kita besar? Soalnya kan masyarakat takut nih, takut lama-lama bisa bikin bengkak, apalagi kalau cewek kan, kalau gede kan jari tangannya nggak bagus tuh dok. Ini bisa nggak dok? Sebenarnya kalau kan kita gerakan persendian ya, masing-masing tulang kita disambung oleh suatu sendi. Itu tadi, kalau kita regangkan sendinya terlalu berlebihan sampai bunyi, kita khawatirkan itu menstimulasi di sendinya, yang nantinya salah satu tanda gejala osteoartritis tangan itu kan ada pembesaran di tulang-tulang ini gitu. Kalau terjadi osteoartritis sebenarnya ya, kalau enggak sih, kalau secara ilmiah sih memang masih debatable untuk pembuktiannya gitu. Nah, Dr. Nono, Dr. Renaldi,